Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, Ramadan sudah diambang pintu, bahkan dalam hitungan jam saja akan melalui kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan atau menggugah kita bahwa apabila kita mendengar kalimat Ramadan atau kita memasuki suasana bulan Ramadan, maka sebetulnya yang tidak boleh berlalu dari ingatan kita adalah bahwa Ramadan itu adalah bulan takwa. Ya, karena memang demikian adanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita sekalian terkait dengan saum khususnya, kata Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk saum di bulan Ramadan. Dan ternyata saum ini adalah untuk kebaikan kita. Karena apa? Karena saum ternyata merupakan upaya dan proses agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Nah, artinya adalah bahwa untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa itu adalah tidaklah mudah. Harus ada proses yang harus dilalui. Bahkan bukan sekedar kita melalui, tetapi harus ada nilai-nilai yang merekat pada tubuh kita sebagai manusia-manusia yang memang betul-betul pribadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saum adalah untuk bertakwa. Bahkan ibadah secara umum adalah untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Allah lah yang telah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Nah, berkaitan dengan ini, ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, apa yang dimaksud dengan takwa? Kalau kita telusuri, sebetulnya kalimat takwa itu berasal dari 3 huruf. Waw, qaf, dan ya. Wa, qa, ya. Lalu waqa, yaqi, wiqayatan. Lalu kita akan dengar nanti tuqan, takwan, ittiqaan, dan seterusnya. Akan panjang. Tetapi kalau kita sarikan, ternyata para ulama menyarikan kepada kita takwa itu berkisar dan berpusar antara makna. Yang pertama adalah al-hazar. Al-hazar artinya waspada, hati-hati, jaga-jaga, jangan sembrono, jangan lengah, ya, tetapi ya harus waspada. Hazar. Yang kedua adalah bisa bermakna al-hifdzu. Al-hifdzu artinya adalah menjaga, artinya adalah memelihara. At-taqwa juga bisa diartikan dengan at-tahassun atau al-ittiqa, yakni berlindung, ya, berbenteng, ya, melindungi diri, begitu ya. Atau bisa juga bermakna as-siyanah. As-siyanah itu artinya adalah servis, yakni memperbaiki, meluruskan, mengembalikan kita kepada normal, kepada baik seperti semula, dan seterusnya. Sehingga kalau kita fahami dari kalimat ini, maka takwa itu adalah sebetulnya merupakan proses.
proses di mana kita harus selalu dalam hidup ini, bahkan selama hidup ini, harus berada selalu dalam keadaan waspada, berada dalam keadaan memperbaiki diri, berada dalam keadaan menjaga diri, berada dalam keadaan bagaimana kita berusaha agar kita terlindung, terjaga, terbentengi dari murka Allah Subhanahu wa taala atau di akhirat kelak dari azab neraka. Siapapun di antara kita yang ingin menjadi orang yang bertakwa, maka kalimat-kalimat tadi, makna-makna yang sangat esensial itu harus merekat betul pada diri kita, dan setiap kita harus selalu mengukur dan menghisabnya. Adapun dari sisi makna menurut para ulama, terutama adalah para sahabat, para imam, saya akan bawakan 3 saja. Pertama adalah yang dikemukakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kata beliau bahwa takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Yang pertama adalah kita harus mempunyai dalam diri kita, dalam hati kita, sikap, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada takut ini pada setiap kita, maka kita akan mempunyai gairah untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kata beliau wal amalu bit tanzil. Al amal artinya adalah beramal. Beramal itu maksudnya apabila kita hidup ini perlu pedoman, pedoman beramal kita itu adalah harus dengan at-tanzil. At-tanzil itu maksudnya sesuatu yang diturunkan. Apa yang diturunkan maksudnya adalah beliau mengisyaratkan kepada wahyu, kepada kalamullah, kepada Al-Quran, dan kepada pendampingnya yaitu al-hadis yang telah disampaikan, yang merupakan penjelasan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita bagaimana kita mengamalkan, menjalankan Al-Quran. Kemudian yang ketiga kata beliau wal qanaa'atu bil qalil. Al qanaa'ah bil qalil artinya adalah kita merasa puas, kita merasa cukup, kita tidak rakus, kita selalu ingat bahwa inilah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Itu namanya qanaa'ah. Tidak ada sikap namanya rakus. Kalau apa yang diterima tidak disyukuri, bahkan yang belum diterima pengennya adalah menjadi milik dirinya, itu adalah sesungguhnya suatu sikap rakus. Dan itulah yang menyebabkan carut marutnya pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. Terakhir kata beliau, wal isti'dadu liyaumir rahil. Kamu bersiap-siap untuk rihlah, meninggalkan dunia yang fana ini, dunia yang kebanyakan manusia tertipu bahwa dia seolah seakan akan hidup selamanya di dunia ini. Padahal tidak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang dia adalah tentu punya nyawa, punya ruh, pasti akan mengalami kematian. Kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka kamu harus bersiap bahwa kamu akan mati. Lalu kita coba beralih dengan definisi lain. Kata beliau Al-Imam Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beda lagi, walaupun esensinya sama sebetulnya. Kata beliau, takwa itu adalah 3 kata. Kata beliau, an yuta'a fala yu'sa, an yudhkara fala yunsa, an yuskara fala yukfar. Hendaknya kamu ingat bahwa Allah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allah yang telah menjadikan kita ada di alam semesta ini, Allah yang telah memberikan kepada kita segalanya sampai saat ini, itu hendaknya kamu ingat bahwa Allah itu harus selalu ditaati. Sepanjang hidupmu harus selalu taat pada Allah. Tidak ada satu detik pun di mana Anda
dibolehkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya kata taat. Lawannya adalah maksiat. Kalau ada di antara kita yang selalu berusaha untuk taat pada Allah, berarti dia bertakwa. Kalau dia adalah berusaha untuk kemudian bermaksiat pada Allah, berarti dia adalah tidak bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, kata beliau, an yuzkara fala yunsa. Allah itu harus selalu diingat. Jangan dilupa, jangan lalai. Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi saya sampaikan, yang membuat kita ada di dunia ini, yang membuat kita menikmati segala apa yang ada di alam semesta ini, itu Allah. Ingatlah selalu. Lalu akibat dari semua itu adalah bahwa kita harus mengingat Allah. Dan jangan lupa, sungguh orang yang dia tidak mengingat Allah, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia justru akan termasuk lupa terhadap dirinya sendiri. Terakhir kata beliau, takwa itu adalah an yuskara fala yukfar. Bersyukurlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat ini dari Allah, anugerah ini dari Allah. Bahkan yang paling besar anugerah dari Allah adalah nikmatul hidayah kepada kita sehingga kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Itu adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Dan jangan sekali-kali menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata beliau, khalifah yang kelima menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau, takwa adalah al-imtithalu bi awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa artinya adalah mengerjakan, menjalankan, mengamalkan, mengimplementasikan apa saja yang menjadi perintah Allah, yang menjadi syariat Allah, yang menjadi tuntunan Allah. Dan sebaliknya, takwa itu sebetulnya adalah kamu hindari, kamu jauhi, kamu berhenti dari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Kalau begitu, maka dari tiga saja ya, pengertian dua seorang sahabi dan satu orang khalifah yang kelima, ini adalah, kalau saya ringkas, maka ini bisa menjadikan tahapan hidup kita ini menjadi 4. Pertama adalah bahwa kita harus mempunyai rasa takut, dan takut itu adalah berasal dari iman. Orang yang tidak beriman kepada Allah pasti tidak punya rasa takut. Tapi orang yang beriman, dia punya rasa takut, bahkan dia punya rasa harap yang disebut dengan al-khawfu war-raja. Al-khawf artinya takut, war-raja artinya adalah harap. Takut pada Allah akan Allah murka pada kita. Ar-raja artinya adalah kita berharap bahwa Allah melimpahkan rahmatnya, fadlunnya kepada kita sekalian. Dengan seperti itu, seseorang akan bertolak menjadi orang yang bertakwa. Kedua, adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ali. Kata beliau adalah wal amalu bit tanzil. Artinya adalah, ini yang kedua, seorang yang beriman pada Allah tentu di dalam menunaikan konsekuensi imannya perlu pedoman. Pedomannya apa? Dia adalah Al-Quran. Kata Ali bin Abi Thalib, wal amalu bit tanzil. Beramalah dengan Al-Quran. Kita tidak akan sampai kepada Allah. Kita tidak disebut orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita menghindar, menyelisihi, menentang, apalagi bertolak belakang dengan pedoman yang Allah turunkan kepada kita. Jadi itu yang kedua. Satu iman dulu, yang kedua adalah pedomannya. Pedomannya apa? Yaitu Al-Quran. Yang ketiga adalah ada unsur nyata bahwa bukan hanya sekedar angan-angan. Yang pertama adalah ada namanya saum, ada namanya qanaah, ya, ada namanya zikir, ada yang namanya taat. Taat tadi disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Saum Allah sebutkan dalam Al-Quran. Zikir disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau demikian, maka kalau kita beriman,
Maka berikutnya, beramallah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuk dan wujud amalan itu? Dia adalah saum pada bulan Ramadan. Dia adalah mengingat, bukan saja pada bulan Ramadan, terutama di bulan Ramadan kita memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya adalah kita bersyukur, dan semua itu adalah masuk dalam kategori taat pada Allah. Lalu yang keempat adalah, kata beliau, adalah Al-Imam Ali, yaitu al-isti'dadu liyaumir rahim. Ini adalah finish. Semua yang kita nikmati, semua yang kita berada di dalamnya, yaitu dunia ini, akan kita tinggalkan. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat dengan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita akan kembali kepada Allah. Bersiaplah menghadapi mati. Kita akan mati, kita akan dikubur, kita akan sebatang kara, kita akan dibangkitkan oleh Allah, kita akan menghadap Allah, kita akan diadili oleh Allah, kita akan ditanyakan oleh Allah. Semua nikmat yang Allah pernah berikan kepada kita dan kita nikmati selama hidup di dunia ini. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, itulah takwa. Jadi ternyata esensi takwa itu, ya, berdasarkan tadi yang saya sampaikan, itu adalah kita harus beriman pada Allah, harus mempunyai pedoman hidup yang kita sudah dibekali, yaitu Al-Quranul Karim dan Al-Hadis As-Sahih. Dan yang berikutnya nyata, bukan teori, tapi diamalkan, diamaliyahkan oleh kita dalam kehidupan kita berupa ketaatan, syukur, dan seterusnya. Dan semua itu adalah bagian dari persiapan kita, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita katakan dan sudah kita berbuat selama hidup di dunia ini. Ramadan, sekali lagi, Ramadan adalah identik dengan takwa. Dan marilah kita koreksi Ramadan kita dan takwa kita. Mumpung Ramadan belum sampai, maka bersiaplah dan berusahalah dan menjadilah orang yang bertakwa sesuai dengan apa yang telah difahami, diajarkan, dituntunkan oleh Allah, oleh Rasul, dan oleh para ulama dan para imam yang mu'tabar beserta orang-orang yang saleh. Hadani Allah wa iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.